والصلاة والسلام على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. صدق الله العظيم. Bapak, Ibu, hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk melangkahkan kaki kita menuju rumah Allah ini, beribadah dan juga mengumpulkan terus-menerus bekal kita untuk menuju ke akhirat. Alhamdulillah dengan izin Allah juga kita juga dapat berkumpul dalam rangka saling menuntut ilmu, saling berbagi ilmu, sehingga kita saling menguatkan hingga istiqomah pada akhir hayat kita. Selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah dengan kita disunnahkannya memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah, kelak kita berharap agar Allah meridhoi kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sebagai penolong kita di hari akhirat. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izin saya berbicara di depan ini bukan maksud untuk menasihati ataupun menceramahi, akan tetapi dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam menuju ketakwaan. Di sini kita saling mengingati yang insyaallah hingga pada akhir Ramadan kita terus berupaya meningkatkan keimanan ketakwaan kita sehingga Allah izinkan kita mendapatkan label takwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah begitu berkahnya kita pagi ini, subuh ini kita berkumpul di dalam satu tempat, yaitu rumah Allah, dalam rangka menuntut ilmu atau biasa disebut dengan majelis ilmu. Begitu berkah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah. Kemudian mereka akan dinaungi rahmat. Mereka akan dilingkupi para malaikat dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di sisi para makhluk yang dimuliai di sisinya. Artinya Bapak Ibu, ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu ini, maka Allah akan berikan ketenangan kepada hati kita semua. Kemudian dilingkupi oleh malaikat. Maksudnya apa? Kita ini sekarang berada di bawah naungan sayapnya malaikat Bapak Ibu, sehingga tanpa sadar kita satu persatu dosa kita itu berguguran Bapak Ibu, berguguran. Begitulah dahsyatnya kita menuntut ilmu di pagi ini Bapak Ibu. Bahkan Rasul juga mengatakan dalam hadis lain, apabila kamu menemui taman-taman surga maka masukilah. Apa itu ya Rasulullah, kata sahabat? Itulah dia majelis ilmu. Maka mungkin kita pernah dengar ada istilah raudhah di Masjid Nabawi, yaitu taman surga. Maksudnya itu Bapak Ibu, daerah raudhah itu adalah zaman Nabi, tempat di mana para sahabat menuntut ilmu kepada Rasulullah. Maka alhamdulillah dan insyaallah kita sekarang berada di dalam taman surga ini Bapak Ibu, tanpa kita sadari. Kita sedang berada di dalam taman surga karena kita sedang menuntut ilmu. Begitulah Bapak Ibu kemuliaan kita di pagi ini. Maka dari itu patut kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlulah kita melihat kondisi tentang bagaimana kondisi kehidupan kita. Begitu penting kita memperhatikan kondisi kehidupan kita di dunia ini. Buya Hamka pernah mengatakan,
Kalaulah hidup hanya sekedar bertahan hidup, tak ubahnya seperti seekor binatang di dalam hutan. Kalaulah hidup hanya sekedar mencari makan, tak ubahnya seekor kera atau seekor monyet yang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantas di mana sebenarnya posisi kita, Bapak Ibu rahmatullah? Kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk menyembahnya. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Artinya apa? Setiap gerak-gerik kita, setiap apa yang kita lakukan, sesungguhnya itu seharusnya harus kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bernilai pahala yang begitu besar bagi kita. Sekarang ini Bapak Ibu, saya melihat ada dua sudut cara pandang cara memaknai kehidupan. Hal ini ada di dalam ilustrasi cerita, bahwa dalam cerita ini ada dua orang abang beradik keterima kerja di luar negeri di perusahaan besar dengan kontrak 5 tahun. Kemudian berangkatlah mereka untuk bekerja di luar negeri tersebut, terus menerus rajin dan hingga pada akhir kontrak mereka selama 5 tahun. Lantas si abang berpikir, mumpung aku dikontrak selama 5 tahun, maka aku pergunakanlah kehidupan aku, maka aku mempergunakanlah kesempatan ini untuk sebanyak-banyaknya menabung dan berinvestasi. Kemudian dikirimlah hasil daripada tabungan si abang ini, hasil pada tabungan bonus-bonus semuanya dikirim ke kampung halamannya kepada ibunya. Kemudian si adik berpikir bahwasanya mumpung aku dikontrak selama 5 tahun, mending aku gunakan untuk berfoya-foya, mending aku gunakan untuk bermain-main. Kapan lagi aku merasakan kenikmatan di tempat yang begitu mewah ini? Hingga pada suatu ketika habislah kontrak mereka selama 5 tahun. Habis kontrak mereka, kemudian nelponlah ibunya di kampung, menelpon kepada si abang. Pulanglah nak, uang yang kamu kirim kepada ibu telah ibu investasikan, telah ibu berikan ladang, telah ibu berikan ternak hewan segala macam, sehingga ibu ridho kau pulang. Dan pulanglah si abang karena sudah habis masa 5 tahun dan tidak dapat dimajukan dan tidak dapat dimundurkan lagi. Sedangkan ketika si adik tahu bahwasanya masa dia telah habis, baru dia sadar bahwasanya tak ada tabungannya, tak ada dia memiliki investasi, hingga pada akhirnya dia bingung mau ngapain. Dan sedangkan tak akan bisa lagi ditambah kontraknya. Inilah kurang lebih ilustrasi bagaimana kehidupan kita di saat ini. Ada dua sudut pandang di mana bahwasanya orang berpikir bahwa mumpung aku hidup sebentar di dunia ini, seperti kata Nabi bahwasanya umur umatku itu sekitar antara 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Maka aku pergunakanlah sekuat mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memperbanyak amal ibadah hingga pada akhirnya Allah meridhoi aku kembali. Itu sudut pandang pertama. Sebagaimana yang disampaikan Allah bahwasanya dalam firman-Nya dalam Quran surah Al-Fajr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji' ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Inilah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Buah daripada keseriusan kita memperhatikan kehidupan kita dunia. Sehingga Allah panggil kita dengan apa? Wahai jiwa yang tenang, kata Allah, kembalilah kepada Rabbmu dengan ridho dan diridhoi olehnya. Masuklah hambaku, masuklah ke dalam surga-Ku, kata Allah. Inilah dia Bapak Ibu, buah hasil daripada kita memperhatikan kualitas ibadah kita selama di dunia, kita memperhatikan kehidupan kita selama di dunia, sehingga Allah ridho kepada kita dan Allah persilahkan kita masuk ke surga. Sedangkan orang yang berpikir bahwasanya kehidupan di dunia ini mumpung sebentar, maka aku mempergunakan untuk bermain-main, maka aku mempergunakan untuk kehidupan nikmat, yang sesungguhnya kehidupan itu bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada akhirnya merasakan penyesalan Bapak Ibu rahmati Allah. Menyesal akhirnya. Dan di sini Allah sampaikan dalam firman-Nya banyak sebenarnya penyesalan-penyesalan yang terjadi pada diri manusia yang Allah sampaikan dalam firman-Nya. Yang pertama itu Bapak Ibu,
terjadinya penyesalan pada manusia disampaikan Allah dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau tara idhil mujrimuna nakisul ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jika sekiranya kamu melihat orang-orang kafir itu menundukkan kepala di hadapan Rabb-Nya, di hadapan Tuhan, seraya berkata, Ya Tuhan kami telah melihat dan kami telah mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia untuk beramal soleh. Sesungguhnya kami termasuk orang yang yakin. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu penyesalan yang Allah abadikan di dalam firman-Nya. Artinya apa? Kelak akan ada hambanya yang di akhirat akan merasakan penyesalan. Kenapa? Ketika selama di dunia mereka enggan beramal soleh, mereka enggan beribadah kepada Allah. Ketika Allah masih memberikan kesehatan semasa hidupnya, mereka tidak mau menundukkan kepalanya, tidak mau bersimpuh sujud kepada Allah. Ketika Allah masih memberikan kesempatan pada mata yang masih bisa melihat, enggan matanya membaca Al-Quran. Ketika kuat tangannya, Allah berikan kesehatan kepada tangannya, enggan tangannya memegang Al-Quran. Ketika masih mampu lisannya berbicara dengan baik, enggan lidahnya digunakan untuk membaca Al-Quran. Ini ya ketika di dunia mereka berleha-leha, namun ketika di akhir merasakan penyesalan. Ketika Allah berikan kelapangan harta, maka enggan baginya untuk berbagi sesama, dikarenakan karena takut habis hartanya. Maka Allah abadikan bahwasanya sesungguhnya akan terjadi penyesalan-penyesalan di akhirat. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita memperhatikan kualitas hidup kita, terutama kita di dalam bulan Ramadan ini. Sebenarnya bulan Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal kita. Kenapa? Karena ketika di dalam bulan Ramadan ini Allah tingkatkan pahala-pahala setiap ibadah yang kita lakukan. Agar apa? Agar terkumpul terus-menerus bekal kita menuju akhirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya di bulan Ramadan ini perlulah kita memperhatikan kualitas ibadah kita, perlulah kita mulai menata amal ibadah kita. Dan kita sudah berada di pertengahan sebenarnya ini, sudah berada di pertengahan Ramadan, dan tidak ada kata terlambat sebenarnya. Mulailah dari sekarang kita perhatikan ibadah kita, sehingga Allah akan berikan nanti, sehingga Allah akan karuniai kepada kita keberkahan di dalam satu hari di dalam Ramadan. Apa itu? Malam Lailatul Qadar, Bapak Ibu. Malam di mana ketika kita beribadah di hari itu, Allah akan berikan nilai pahala sebagaimana beribadah seseorang lebih baik daripada 1000 bulan, Bapak Ibu. Maka dari itu mulailah dari sekarang kita tata, sehingga kita insya Allah terhindar daripada penyesalan-penyesalan yang terjadi di akhirat. Yang kedua, Allah sampaikan dalam firman-Nya apalagi penyesalan yang terjadi pada diri manusia, yaitu terjadi dalam firman Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Hari di mana mereka menggigit kedua jari tangan mereka seraya berkata, celaka aku, wahai celaka aku. Kenapa aku tidak mengikuti jalan bersama Rasulku? Wahai celaka aku, kenapa aku menjadikan si fulan menjadi teman akrab? Inilah Bapak Ibu penyesalan yang Allah abadikan lagi di dalam firman-Nya, bahwasanya kelak akan ada hamba-hamba Allah, umat-umat daripada Rasulullah yang menyesal ketika hidup di dunia tidak mengikuti jalan bersama Rasul. Apa itu? Mereka yang ketika di dunia tidak mau mengikuti Rasul. Rasul sampaikan, senyumlah kepada saudaramu, mereka enggan senyum kepada saudaranya. Kemudian berbuat baiklah kepada tetangga, bahkan tetangga pun dirusuhi olehnya. Apalagi Rasul sampaikan bahwasanya tebarkanlah salam, bahkan menegur saja pun tidak mau. Bahkan menyepelekan apa yang disampaikan. Bahwasanya ketika diberikan nasihat, dia menyepelekan. Apa itu? Asal dia saja yang berbicara. Apa itu? Baru dia semalam belajar, Rasul soal berbicara. Menyepelekan apa yang disampaikan, menyepelekan apa yang diberikan nasihat.
bahwa sesungguhnya kita itu seharusnya melihat apa yang disampaikan, bukan siapa yang menyampaikan, Bapak Ibu. Sehingga tergasa kepada kita tuh mencemeh, bersepele, apalagi memandang sebelah mata, Bapak Ibu. Hal ini sebenarnya juga sudah terjadi pada zaman Nabi. Kenapa? Umat pada zaman Nabi Nuh itu diazab. Salah satunya apa? Menyepelekan dakwah daripada Nabi Nuh. Allah abadikan dalam Quran surah Nuh. Di sana dijelaskan bahwasanya umat Nabi Nuh itu menyepelekan dakwah Nabi Nuh, memandang sebelah mata, hingga pada akhirnya Allah timpakan azab kepada mereka karena mereka enggan bertobat dan mohon ampun kepada Allah. Kemudian terjadi juga pada zaman Nabi Muhammad, Bapak Ibu, di mana ketika itu Nabi Muhammad SAW menyatakan dakwah terbuka secara terbuka, secara terang-terangan. Apa kata Nabi? Wahai kaum Quraisy, apabila aku mengatakan bahwasanya akan ada kelompok yang akan menyerang kalian di balik bukit, apakah kalian percaya? Percaya, wahai Muhammad. Namun ketika Rasul menyampaikan kebenaran kepada mereka, apa mereka katakan? Wahai kaum Quraisy, apabila aku mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah, apakah kalian percaya? Apa katanya? Celaka engkau ya Muhammad, katanya. Maka turunlah surat Al-Masad atau surat Al-Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Celaka engkau wahai Abu Lahab. Disinilah Bapak Ibu rahmati Allah pelajaran buat kita bahwasanya terkadang kita itu akan ketika disampaikan kebenaran kepada kita menolak. Ketika kita disampaikan kebenaran kepada kita memandang siapa yang menyampaikan itu, bukan apa yang disampaikan. Sehingga sering sekali terjadi menolak hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang kita belajar kembali menerima nasihat dari orang lain. Belajar kembali bagaimana kita seharusnya hidup di dunia ini. Dengan apa? Dengan ilmu sebenarnya. Dan yang selanjutnya Allah sampaikan bahwasanya penyesalan terjadi pada diri manusia, yaitu kenapa aku menjadikan si fulan itu menjadi teman akrabku. Inilah Bapak Ibu rahmati Allah, beberapa malam lalu telah kami bahas dengan Pak Guru bahwasanya agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Agama seseorang itu tergantung pada agama temannya. Kalau misalnya kita berteman kepada orang-orang saleh, kepada ahli ulama, kepada orang-orang ahli masjid, kepada orang-orang ahli ibadah, insya Allah keimanan kita terus terjaga. Kenapa? Kita diingatkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kita diingatkan untuk senantiasa beramal soleh kepada Allah. Namun ketika kita berteman dengan pelaku maksiat, maka kita juga akan terikut kepada apa-apa yang dikerjakannya. Maka dari itu mulailah kita menata siapa teman-teman kita. Bukan berarti kita tidak boleh berteman kepada siapapun, boleh. Akan tetapi jadikanlah orang-orang yang soleh menjadi teman akrab kita. Maka coba kita lihat Bapak Ibu, saya sering melihat di lapangan, saya sering melihat di masyarakat bahwasanya orang-orang yang sosialita atau ahli yang bersosial sangat tinggi, jiwa sosial sangat tinggi, mereka berteman kepada semuanya. Mereka berteman kepada orang-orang yang bisa dikatakan orang-orang yang sosial sangat tinggi. Hingga pada wafat mereka, ramai yang bertaksiah, ramai yang datang ke rumahnya. Namun ketika dihantarkan mayat tersebut ke dalam masjid, mana kawan-kawannya duduk di luar penjaga kereta, mana kawan-kawannya duduk di parkiran. Siapa yang menyelamatkan mereka? Yaitu orang-orang ahli masjid. Sedangkan coba kita lihat orang-orang yang senantiasa berteman dengan ulama, orang-orang yang senantiasa berteman dengan orang-orang soleh, aktif dia di majelis ilmu, aktif dia di majelis ta'lim. Lihat bagaimana kondisinya ketika dia wafat. Penuh masjid Bapak Ibu rahmati Allah, bersaksi berdoa ahli-ahli ilmu itu. Itu yang sebenarnya kita harapkan Bapak Ibu. Berdoa mereka hingga pada akhirnya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya yang harus kita harapkan, yang mulai kita perhatikan saat ini. Maka dari itu mulailah dari sekarang perhatikan siapa teman kita, bertemanlah dengan ahli ilmu, bertemanlah dengan ahli ibadah, hingga pada akhirnya mulai tertata kembali kehidupan kita hingga kita istiqomah di jalan Allah. Dan saya tutup dengan terakhir, yaitu penyesalan yang sebaik-baik penyesalan adalah penyesalan ketika di dunia Bapak Ibu. Apa itu? Bertaubat kita atas dosa-dosa kita. Allah sampaikan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan dapatkanlah surga yang luas langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin.
kita tak ada yang tak berdosa, semuanya berdosa. Namun sebaik-baik hamba Allah adalah ketika beliau berdosa, ketika mereka berdosa langsung memohon ampun kepada Allah. Maka ada satu perkataan ulama yang begitu mutiara bagi saya, bahwasanya taatnya ahli ibadah adalah ketika dia beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Taatnya pelaku maksiat adalah ketika mereka sadar akan berbuat dosa langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun maksiatnya pelaku ibadah, maksiatnya ahli ibadah ketika mereka beribadah kepada Allah namun ingin dipuji orang lain. Sedangkan maksiatnya pelaku maksiat ketika mereka berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Mungkin ini saja Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kajian kita pagi ini. Insyaallah berkah untuk kita semua. Mungkin apabila ini baik untuk kita maka gunakanlah. Namun apabila tidak baik maka sesungguhnya ini datang dari saya sendiri. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf apabila ada yang salah dalam hal penyampaian. Insyaallah di Jumat kita akan lanjutkan kembali yang dipimpin oleh Ustaz Agus. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kita ucapkan